Shalom, selamat pagi sahabat GACC yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk sambut berkat-Mu pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Makasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ya Tuhan. Ku panggil nama-Mu,
adalah orang-orang yang terluka, Kau kami adalah sumber kami adalah orang kekuatan bagi semua orang mencari Engkau Tuhan. yang membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh sumber kekuatanku, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang berlindung kepadamu. Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 34, 35 hingga 36. Dan wow, kita sudah masuk di dalam kitab Esra. Esra 1 hingga Esra yang kedua. Terus ikuti channel ini saudara, dan kiranya saudara diberkati. Kita setia belajar firman Tuhan. Dalam kesetiaan kita, saya percaya Tuhan memperhitungkan orang-orang yang setia. Amin. Karena orang yang setia adalah orang yang seperti di dalam kitab Raja-Raja, di dalam kitab Tawarik kita melihat bahwa raja-raja yang setia mencari Tuhan, hidupnya pasti akan beroleh kehidupan yang diberkati, bahkan berhasil dan beruntung. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setialah, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, pasti ia akan dipuaskan. Orang yang dipuaskan, hatinya akan melimpah dengan kebaikan dari Tuhan. Saudara yang diberkati, sebelum kita lebih lanjut di dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan, kami mengajak saudara untuk bantu like, comment, share, and subscribe for more videos. Maka saudara akan melihat juga channel ini dengan tayangan-tayangan yang memberitakan tentang Injil dan mewartakan kebaikan dari Tuhan. Dengan mendukung channel kami berdoa kami dapat berkembang untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih sebelumnya saudara, kiranya Gracia Hope Compassion Channel bisa terus menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kitab 2 Tawarik 34 hingga 2 Tawarik 36 kita akan membaca bahwa ini ada raja-raja terakhir yang memerintah di bangsa Yehuda, ada Raja Yosia. Dan selanjutnya ada keturunannya Raja Yoahas. Saudara, dari Yoahas itu adalah Eliakim. Pada waktu Mesir waktu itu menyerang, kemudian mereka mengangkat Eliakim menjadi raja, saudara, dari Yoahas, yang kemudian mereka memberi namanya menjadi Yoyakim. Anak dari Yoyakim itu Yoyakin, dan pada zaman Yoyakin ini keruntuhan Yehuda itu pun terjadi. Setelah Yoyakin diangkat seorang bernama Raja Sedekia, dan kerajaan Yehuda itu betul-betul runtuh dan mereka mengalami pembuangan di Babel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas di 2 Tawarik 34 kita akan bacakan tentang bagaimana Raja Yosia dipakai oleh Tuhan. Dia memperbaharui dan membangun bangsa Yehuda dengan dia membangun bait suci, dia mengeluarkan uang yang dikumpulkan oleh para imam dan kemudian membangun bait suci. Di usia yang ke-8 tahun, dia diangkat menjadi raja. Di usianya yang masih sangat muda dia sudah diangkat menjadi raja. Tetapi dia salah seorang raja yang luar biasa karena di usia 8 tahun dia diangkat, 31 tahun dia memerintah di Yerusalem, dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup seperti Daud. Kalau orang dikatakan raja dikatakan hidup seperti Daud, berarti dia seorang yang memelihara pujian dan penyembahan, yang menjaga ibadah-ibadah di bait suci. Itulah kategori raja yang hidup seperti Daud.
Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, berarti 8 tahun ditambah 8 artinya 16 tahun. Ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 artinya di usia yang ke-20 tahun, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, saudaraku. Dia merubuhkan mesbah-mesbah para Baal. Dia merubuhkan mesbah-mesbah para Baal, dan kemudian ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur-lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung tuangan, dihamburkannya di atas kubur-kubur orang yang mempersembahkan korban pada berhala itu. Orang ini, Raja Yosia ini adalah raja yang memiliki roh revival, kebangkitan rohani. Dia tulang-tulang para imamnya yang mempersembahkan bukit-bukit pengorbanan itu dibakar di atas mezbah. Kemudian ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga kota-kota di mana Manasye, Efraim dan Simeon, sampai kota-kota Naftali juga yang telah jadi reruntuhan, ia robohkan itu mezbah yang berhala, patung pahatan dihancurkan, bahkan semua pedupaan itu ia hancurkan, dan sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pada zaman Yosia ini dia adalah raja-raja Yehuda yang beberapa raja yang terakhir sebelum Yehuda dibuang, dia melakukan pembaharuan yang luar biasa. Dan tahun ke-18 ia mentahirkan negeri itu dan menyuruh Safan bin Azalia dan Maisya, yaitu penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas bendahara negara. Mereka memperbaiki rumah Tuhan dan mereka mengumpulkan uang, saudara. Pada waktu mereka mengumpulkan uang, mereka membangun kembali bait suci dan mereka memperbaikinya. Mereka menemukan kitab Taurat. Kemudian Imam Hilkia menemukan kitab Taurat pada waktu itu. Mereka menemukan dan diberikannya dengan kitab Taurat yang diberikan dengan perantaran Musa itu ditemukan. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara ini, ayat 15, aku telah menemukan kitab Taurat itu. Lalu Hilkia memberikan kitab itu pada Safan. Lalu Hilkia itu disuruh raja kepada seorang Nabiya Hulda. Jadi waktu itu ada nabi, ada nabiya. Nabiya itu bernama Hulda. Kemudian Hulda itu berkata begini, beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka dan kutuk atas penduduk ini. Kemudian karena mereka meninggalkan aku dan membakarkan korban kepada Allah. Tetapi kepada Raja Yehuda, Yosia yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan begini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, dan pada waktu engkau mendengarkan firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Maka aku akan mengumpulkan engkau pada nenek moyangmu dan engkau akan dikuburkan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Jadi saudaraku, oleh karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan mengizinkan Yosia tidak akan melihat apa yang dirancangkan Tuhan bagi penduduk Israel. Karena memang penduduk Israel sudah ditentukan untuk dibuang di pembuangan di Babel oleh karena dosa yang sangat besar dari Manasye. Sekalipun Yosia melakukan pembaharuan, tetapi mereka tetap dibuang ke pembuangan di Babel. Tapi janji Tuhan, Yosia akan diluputkan. Apa yang terjadi? Lalu Yosia memanggil seluruh imam, Yosia memanggil orang besar dan kecil, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yaitu Allah nenek moyang mereka. Pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Yosia mencari Tuhan. Dikatakan pada usia yang ke-8 tahun, dia telah diangkat menjadi raja, dan dia lalu mencari Tuhan selama hidupnya. Dia mencari Tuhan karena dia dengan sungguh-sungguh melakukan pembaharuan itu. Perombakannya atas berhala-berhala itu dia lakukan karena dia sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dalam hidupnya. Kemudian ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh mau memperbaiki rumah Tuhan, untuk menguduskan ibadah rumah Tuhan dan mengadakan pujian penyembahan di rumah Tuhan, mereka menemukan kitab Taurat. Ketika mereka menemukan kitab Taurat, mereka sangat sukacita, saudara, dan mereka menanyakan maksud dari kitab Taurat itu. Dan Yosua
bersama para imam, Hilkia dan juga para panitera Safan dan semua penduduk Yehuda yang ada merendahkan diri dan mereka mau sungguh-sungguh hidup menurut Taurat itu. Yang saya mau katakan pesan Tuhan pada hari ini yang saya mau angkat bagi kita semua. Ketika seseorang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi dirinya diketemukan oleh engkau. Amin. Pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang kenal Yehuda sebagai bangsa yang dipelihara, dipilih dan takut akan Tuhan. Tetapi ketika mereka masuk dalam penyembahan berhala, bahkan Taurat pun itu hilang. Baru pada zaman Yosia, Taurat itu ditemukan kembali, kitab itu ditemukan kembali. Kitab yang diberikan dengan perantaran Musa, kitab Taurat Tuhan di ayat yang ke-14, kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Pada zaman perjanjian lama mereka mempercayai kitab Taurat dan seluruh aturan-aturan yang ada dan pokok dari semuanya itu adalah 10 hukum Allah. Pada zaman sekarang kitab Taurat itu sudah digenapi lewat kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan kita diberikan Alkitab yang dikanonisasi untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan dan kebenarnya. Saudara, hari ini kalau saudara mau mencari Alkitab itu gampang sekali. Bahkan di handphone dengan gampang saudara bisa mendownload aplikasi Alkitab. Saudara mungkin di rumah, saya jujur saudara saya jarang pegang Alkitab buku sekarang. Karena mata saya memang sudah agak terganggu, jadi saya kalau baca di Alkitab itu kecil, saya sudah agak terganggu. Jadi kebanyakan saya membaca e-tab atau Alkitab elektronik saudara. Kalau nggak di laptop, di handphone, saudara dengan membaca Alkitab itu gampang ditemukan. Sebegitu gampangnya, seringkali tanpa sadar orang itu tidak mau baca Alkitab. Sebegitu gampangnya Alkitab ditemukan, saudara kalau mau beli Alkitab, 75.000, 100.000, 200.000 saudara bisa beli Alkitab. Tapi belum tentu saudara mau merenungkan itu siang dan malam. Pada zaman itu bangsa Yehuda kehilangan kitab Taurat. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Jadi orang-orang yang kehilangan hubungan dengan firman Tuhan, biasanya hidupnya sudah dipenuhi dengan penyembahan berhala. Orang yang sudah tidak mau lagi mencari Tuhan, biasanya sudah ada berhala-berhala lain di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan begini, tadi malam kami merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan kecil, yaitu Family Altar. Kami merenungkan satu tema dengan judul begini, keselamatan itu sifatnya pasti. Kita belajar tentang keselamatan, bahwa di dalam Yesus pasti kita diselamatkan. Siapa yang percaya bahwa Yesus menyelamatkan? Angkat tangan semua. Siapa yang percaya bahwa kita pasti diselamatkan? Angkat tangan semua. Siapa yang percaya bahwa kalau percaya kepada Yesus pasti akan masuk surga? Kita percaya bahwa pasti masuk surga. Lalu kemudian setelah itu dalam perenungan ditanya satu-satu. Sekarang pertanyaannya satu-satu. A, B, C, D, E, F. Ini ada beberapa orang. Kamu kalau hari ini mati pasti selamat atau tidak? Pasti masuk surga atau masuk neraka? Ingat-ingat baik-baik dan jawab dari hati nurani yang paling dalam. Kamu pasti selamat, masuk surga atau neraka? Beberapa orang menyebutkan saya masuk surga. Beberapa orang dengan berkata bilang, kalau saya yakin saya masuk neraka. Hah? Kita kaget, kita ketawa. Kok jawabanmu sangat jujur, sangat terbuka, sangat lugas, sangat yakin dengan jawabanmu. Iya, saya kalau mati, anak muda ini berkata, saya kalau mati saya yakin saya masuk neraka. Kenapa seperti itu? Ya karena memang saya tahu apa yang saya lakukan. Oh begitu ya. Lalu ada beberapa orang berkata juga, kamu gimana? Kalau kamu mati nanti masuk surga atau neraka? Saya ragu kalau saya masuk surga. Seperti itu. Karena ini menjawabnya bukan menjawab secara umum. Beda orang menjawab secara umum, kamu pasti selamat enggak? Kalau menurut saya yang saya tahu, kalau percaya Yesus pasti selamat. Nah kalau ditanyakan secara pribadi, kamu masuk surga atau neraka? Wah, saya yang lebih tahu keadaan saya. Secara pribadi, mungkin saya masuk neraka. Ya, saya pasti masuk neraka, begitu kata beberapa anak-anak muda. Ini menunjukkan bahwa mereka masih perlu belajar firman Tuhan dan mengalami kelahiran baru supaya menjadi ciptaan yang baru. Saudara, kalau kita berbicara tentang Yesus secara umum, orang percaya dia mati di kayu salib. Semua orang merayakan Paskah, semua orang merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika ditanyakan secara pribadi, kamu kalau mati 2 menit ke depan, 3 menit ke depan,
masuk surga atau neraka, orang akan mikir, sebelum ini saya bikin apa ya? Sebelum ini saya setia dengan Tuhan gak ya? Sebelum ini saya dengan Tuhan seperti apa? Berbicara tentang Tuhan secara umum, Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Yehuda mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka tahu bahwa mereka bangsa pilihan Allah. Tetapi ketika diperhadapkan secara pribadi, apakah engkau mencari Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Hati nurani ini akan bicara. Wah, saya akhir-akhir ini kurang setia ya. Saya kurang mengerti firman ya. Saya kok kayaknya sebenarnya belum mendalam dengan Tuhan. Hati nurani ini akan bicara, apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita tahu kita memiliki kepastian keselamatan secara pribadi? Dunia mengenal Yesus menyelamatkan. Dunia mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dunia mengenal bahwa Yesus adalah Raja. Tetapi secara pribadi, apakah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kehidupan kita? Apakah kita memiliki kepercayaan secara pribadi bahwa kita pasti nanti masuk surga? Saudara, pagi hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman-Mu, saya mau bertanya, apakah saudara yakin? Hari ini mungkin setelah kita mendengarkan firman Tuhan, 2 menit kemudian saudara kolaps, kemudian kita dijemput oleh malaikat dengan baju hitam, yang satu baju putih. Kita mikir nih, saya mau dijemput malaikat baju hitam atau malaikat baju putih? Saya mau dibawa ke api neraka atau ke surga yang kekal? Hari ini saudara mikir, secara pribadi, apakah engkau mencari Tuhan? Pesan Tuhan pada pagi hari ini, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Yehuda kehilangan kitab Taurat karena mereka telah menyembah berhala. Saudara, kalau hari-hari ini Alkitabmu itu sudah berdebu dan tidak pernah engkau sentuh, kau boleh cross check dalam hatimu. Apakah engkau mengalami keselamatan atau engkau percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh? Tapi kalau hari ini sama seperti Yosia, Hilkia, dan Safan menemukan Taurat Tuhan dan kemudian menganggap Taurat itu berharga, pagi hari ini mulailah engkau merenungkan firman Tuhan dan terus meyakinkan dirimu percaya kepada Tuhan sampai engkau berkata, saya yakin saya masuk surga, saya yakin saya diselamatkan, saya yakin bahwa kepastian keselamatan itu menjadi bagian saya. Karena banyak orang dalam kapasitas iman rata-rata mencari Tuhan tanpa pengertian dan mencari Tuhan tidak dalam kesetiaan. Pesan Tuhan hari ini, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, berhasil dan beruntung. Akhir dari kitab 2 Tawarik di 2 Tawarik 36 ayat 22 hingga 23, pembuangan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan mereka. Ada Raja Kores yang dibangkitkan. Raja Mesir, Raja Neko itu menyerang bangsa Yehuda, kemudian bangkit Nebukadnezar, kemudian membawa membawa Yehuda ke dalam pembuangan, kemudian di 70 tahun kemudian penggenapan janji Tuhan terjadi bahwa Yehuda dibuang, kemudian bangkit seorang raja yaitu Raja Kores. Bangkit seorang raja Persia, Raja Kores yang mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Tuhan menggerakkan hati Raja Kasdim, Raja orang Kasdim melawan mereka, raja itu membunuh turuna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan turuna dan gadis dan orang tua serta orang ubanan semua diserahkan Tuhan dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan kecil serta harta benda rumah Tuhan, harta benda raja, harta benda para panglimanya semua dibawa ke Babel. Jadi pada akhir kehidupan bangsa Yehuda mereka dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem. Jadi bangsa Kasdim atau Babel ini mereka membakar segala puri dalam kota dengan api sehingga musnah semua perabotan yang indah. Mereka tinggal yang luput dengan pedang diangkut ke Babel menjadi budak. Menjadi budak, ditawan, kemudian sampai kerajaan Persia berkuasa. Pada waktu zaman Persia berkuasa, genaplah firman Tuhan yang diucapkan kepada Yeremia, sampai tanah itu pulih dan akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan Allah semesta alam, semesta langit dan menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Kemudian pada zaman juga Kores barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya dibawa oleh Sesabar. Sewaktu orang-orang buang itu dibawa
dari negeri Babel ke Yerusalem. Jadi dibawa ke Yerusalem. Jadi saudara, ada kemurahan Tuhan di tahun ke-70 pada pemerintahan Raja Persia. Babel yang menangkap orang-orang dan membawa tawanan itu ke Babel. Kemudian ketika roda pemerintahan berputar menjadi kekuasaan Persia, bangkit Raja Kores yang mengizinkan orang Yehuda untuk pulang. Saudara, saya merenungkan di akhir dari kitab 2 Tawarik ini. Setelah saya pikir-pikir, 70 tahun pembuangan di Babel. 70 tahun pembuangan di Babel. Sebetulnya itu waktu yang tidak juga terlalu panjang. Kenapa saya katakan tidak juga terlalu panjang? Karena beberapa raja di antara raja-raja yang ada ini, mereka hidup dengan beberapa keturunan raja-raja itu ada ratusan tahun. Ratusan tahun raja yang hidup, ada yang memerintah 52 tahun, ada yang memerintah 40 tahun, ada yang memerintah 31 tahun, saudara. Jadi kalau mau dibilang 70 tahun, kurang lebih itu ada 2 generasi raja. 70 tahun pembuangan itu kurang lebih ada 2 generasi raja yang pernah dipimpin oleh bangsa Yehuda. Jadi bukan waktu yang sangat panjang. Tetapi 70 tahun pembuangan di Babel itu sanggup membuat Israel itu menderita. Sanggup membuat mereka merasa sangat terbuang, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang terbiasa berkemenangan. Mereka adalah bangsa Yehuda yang merupakan bangsa pilihan yang biasa dipelihara oleh Tuhan di dalam segala kemewahan dan kemegahannya. Jadi 70 tahun itu terasa sangat lama, sanggup menghabiskan 2 generasi kehidupan, saudara. Sementara mereka telah hidup dari generasi ke generasi, dari zaman Salomo, Rehabeam, Abia dan sampai kepada Yoyakin dan Sedekia, itu waktu yang sangat panjang. Jadi begini saudara, kalau kita mau bandingkan dengan cara Tuhan menegur bangsa Yehuda itu terlalu kecil dibandingkan anugerah hidup demi waktu anugerah yang Tuhan sudah berikan, kesempatan demi kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan bangsa Yehuda untuk selalu memperbaiki diri tapi tidak juga memperbaiki diri. Ratusan tahun generasi ini dipelihara oleh Tuhan dari zaman ke zaman, dari Raja Daud, Raja Salomo, Raja Rehabeam sampai pada Raja Yoyakin dan Sedekia. Kemudian 70 tahun kemudian Tuhan kembali menepati janjinya, diizinkan mereka pulang ke Yerusalem. Saudara, saya mendapatkan pengertian di sini bahwa Tuhan itu baik. Semata-mata teguran itu dibuat hanya untuk membuat mereka berbalik pada akhirnya. Kita hidup pada zaman ini yang sudah memiliki Alkitab untuk pelajari semuanya itu tentang kebaikan Tuhan. Kita menerima Alkitab itu sebagai kitab suci. Saudara-saudara, kalau di film kungfu, kalau sudah diberikan kitab itu berebutan untuk menemukan rahasia kemenangan dari kungfu. Tapi saudara sekarang ini menemukan Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai rahasia untuk menemukan bahwa kasih Tuhan itu kekal. Dari ratusan tahun bangsa Yehuda dipelihara oleh Tuhan, mereka disangsi 70 tahun itu hanya 2 generasi. 2 generasi, 2 zaman dari pemerintahan, kurang lebih seperti itu. Sementara di dalam 70 tahun itu berganti-gantian ya, ada Raja Nebukadnezar, ada banyak raja yang bergantian. Babel saja ada beberapa raja, Media, Persia ada beberapa raja, ada Raja Artasasta, ada raja kemudian ada Raja Kores, ada bergantian berbagai macam raja, saudara. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya teguran Tuhan itu tidak sebanding dengan pelanggaran yang kita lakukan. Karena teguran Tuhan itu selalu bermanfaat untuk apa? Nak kembali, nak berbalik kepada jalan yang benar. Karena engkau sudah terlalu jauh. Ketika kitab Taurat itu ditemukan oleh Yosia, bangsa ini memutuskan untuk merendahkan hati. Tapi sudah terlanjur. Karena dosa Manasya yang begitu besar, mereka tetap harus masuk di pembuangan. Cuman Yosia diizinkan Tuhan tidak melihat bagaimana pembuangan ini boleh terjadi. Karena begitu menyakitkan. Dan bagi Tuhan dia berkata ini begitu menyakitkan. Padahal kemurahan Tuhan itu jauh melebihi apa yang sudah dia berikan. Saudara, sampai di sini saya mau katakan, hari ini kita punya Alkitab. Perlakukan Alkitab itu dengan sebaik-baiknya. Karena zaman dulu mereka menemukan kitab Taurat itu senangnya minta ampun, saudara. Sekarang Alkitab di mana-mana.
Tapi saudara biarkan begitu saja berdebu, bahkan Alkitab di tab di handphone atau di tab itu nggak pernah dibaca. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau katakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau akan berhasil. Carilah Tuhan maka engkau akan beruntung, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk di dalam kitab Ezra. Ezra ini secara garis besar berbicara tentang latar belakang waktu negara Babel runtuh dan dikuasai oleh Persia. Kitab ini menceritakan tentang orang-orang buangan yang pulang dari Babel kembali ke Yerusalem setelah diizinkan oleh Raja Kores Agung dari Persia. Usaha mereka juga untuk membangun kembali bait suci. Setelah itu rombongan orang-orang buangan gelombang kedua dipimpin oleh seorang imam dan ahli Taurat bernama Ezra, yaitu juga pulang ke Yerusalem dengan surat perintah dari Raja Artasasta I dari Persia. Di Yerusalem, Ezra memulihkan kerohanian dan moralitas umat Israel dengan mengajarkan kembali hukum Taurat. Nah saudara, Yosia menemukan hukum Taurat. Beberapa puluh tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, 70 tahun setelah pembuangan di Babel, ada imam yang kembali ke Yerusalem. Dan kemudian memulihkan kerohanian dan moralitas umat Israel dengan mengajarkan kembali hukum Taurat. Dalam Alkitab Kristen, kitab Ezra terletak antara kitab setelah kitab Tawarik. Garis besar isi Alkitab ini terbagi menjadi dua, Ezra 1 hingga 6. Kelompok pertama orang buangan Israel pulang dari Babel ke Yerusalem sesuai dengan perintah Kores, Raja Persia. Bait Allah di Yerusalem dibangun kembali dan ditabiskan, ibadat dipulihkan. Wow, luar biasa. Kelompok Israel lain kembali ke Yerusalem dan di bawah pimpinan Ezra, seorang imam dan ahli Taurat. Ezra membantu menyusun kembali kehidupan rakyat dalam bidang agama dan sosial agar dapat melindungi warisan rohani Israel. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembaharuan moralitas, keimanan dan keimaman bangsa Israel dipulihkan melalui Ezra dengan cara apa? Taurat, memegang firman. Hari ini kita memegang Alkitab. Dengan engkau belajar merenungkan firman Tuhan, kehidupan kerohanianmu dibangun kembali. Kitab Taurat, kitab Ezra ini merujuk pada tokoh Ezra bin Zeraya, yaitu seorang ahli Taurat, imam Israel. Dia ini artinya sendiri, nama Ezra itu pertolongan atau bantuan. Ya, merupakan varian kata dari bahasa Ibrani itu Azar, yang artinya menolong. Menurut tradisi dia mengandung singkatan Azar Yahu, yang artinya Yahweh menolong. Tentang Kores yang membantu Israel, Yehuda untuk kembali ke Yerusalem, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, Yesaya 45 ayat 1, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu di depannya dan supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Akulah yang menggerakkan Kores untuk masuk penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Nah, di dalam kitab Ezra, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya, dan Ezra 2 daftar orang-orang yang kembali ke pembuangannya. Dan inilah saya sudah bacakan tadi latar belakang dan garis besar seluruh kitab Ezra, bahwa dia memperbaharui, memulihkan keadaan kerohanian dengan memegang kepada satu kitab, yaitu Taurat. So, kesimpulan pada pagi hari ini, carilah Tuhan selama engkau hidup. Selama masih ada kesempatan, ada Alkitab toh di rumah, baca. Dan kalau engkau setia bersama-sama dengan Gracia Hope Compassion Channel setiap hari 5 pasal, itu tidak berat saudara. Ketika kita memperbaharui iman kita, maka sendi-sendi kehidupan kita dipulihkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah penyayang, pengasih, dan panjang sabar, berlimpah kasih setia Tuhan. Saya mau katakan begini, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Amin. Carilah Tuhan. Manfaat kita mencari Tuhan yang pertama, kita yang dulu mati akan hidup. Mati secara rohani, kita akan hidup dan kita akan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amos 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup itu bukan sekedar kita hidup, makan, bisa hidup, bisa eksis. Tapi kerohanian kita hidup. Dan yang terakhir, saudara akan menerima kepastian keselamatan dalam Tuhan. Secara pribadi ketika diperhadapkan, saudara gak akan ragu lagi.
saya masuk neraka enggak ya, saya masuk surga enggak ya? Karena hati nurani itu enggak bisa bohong. Saudara melakukan dosa, ini hati itu enggak bisa bohong. Kamu akan tahu kok kamu akan masuk kemana. Hati ini diciptakan oleh Tuhan. Ukurlah dirimu sendiri dari hati. Tanyakan ke diri sendiri. Hari ini kalau saya mati, surga atau neraka? Kepastian keselamatan hanya bisa kita dapatkan secara pribadi kalau kita hidup sungguh-sungguh cari Tuhan. Selama kita nggak cari Tuhan di hati ini, saudara tunjuk hatimu, nggak akan yakin ujungnya mau kemana. Tapi kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati nurani akan yakin. Saya pasti hidup, saya pasti surga, saya pasti mengalami kekekalan, saya pasti. Karena saya sudah minta ampun, nah, saya sudah terima Tuhan. Carilah Tuhan, pertama kamu akan hidup. Yang kedua, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hey, hello, berarti ada masa di mana ia tidak lagi berkenan ditemui. Dia akan balik belakang. Tapi hari ini adalah hari di mana pintu kasih karunia Allah terbuka. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Hey, hello, berarti Tuhan ada masanya dia jauh dari kita. Gak bisa kita temui lagi. Hari ini dia berkenan ditemui, hari ini dia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Jadi saudara, tidak ada rumus terbaik untuk mencari Tuhan kecuali meninggalkan kejahatan. Yosia membakar bukit-bukit pengorbanan, membakar mezbah, bahkan dihamburkannya itu semua yang dibakar itu di hadapan mezbah, tulang-tulang para imam pemberontak dibakarnya. Jadi saudara, ada satu sikap meninggalkan kejahatan. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Rancangan aja harus ditinggalkan, apalagi perbuatan. Baru di pikiran aja udah harus kamu tinggalkan. Niat jahat untuk melakukan kejahatan harus kita tinggalkan. Dan baiklah ia kembali. Orang yang mencari Tuhan pasti kembali. Orang yang mencari Tuhan pasti kembali berbalik dari jalan yang jahat. Kita tidak bisa katakan saya cari Tuhan tapi kita stay dengan persoalan kita. Ada orang yang berkata seperti ini, dia hidup dalam perzinahan. Dan ketika dia hidup dalam perzinahan, dia bersikap seolah-olah ingin orang kompromikan, menerima kehidupan yang sementara berzina. Lalu dengan statement berkata seperti ini, kan cintai pribadinya, benci dosanya, cintai pribadinya. Sama iya betul, tapi kenapa kamu gak meninggalkan dosa? Tuhan mencintai pribadimu, tapi engkau tinggalkan dosa. Bukan pribadimu engkau cintai dan dosa itu tetap melekat dalam dirimu. Ini orang-orang mempermainkan firman, mempermainkan Tuhan. Orang jahat meninggalkan rancangannya dan baiklah ia kembali kepada Tuhan. Itu rumusnya, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita kembali sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Jangan katakan saya mau datang kepada Tuhan tapi yang penting dosanya saya bikin terus. Dan mau berkata terimalah saya. Jangan lihat dosa saya tapi lihat saya. Lah, dosamu itu adalah kamu gitu loh. Kamu dengan dosa itu melingkupi satu, menjadi satu ketika engkau hidup dengan dosamu. Orang yang tinggal dalam dosa percabulan, dosa itu datang dari dirinya sendiri. Kalau bukan dia yang meninggalkan dosa itu, dia itu melekat dengan dosa itu. Itu firman Tuhan katakan. Pengampunan terjadi kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tapi tinggalkan itu kejahatan. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika kita mencari Tuhan? Raja Uzia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Raja Uzia. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu usahanya berhasil. Tetapi ketika dia berhasil, dia menjadi tinggi hati dan melakukan dosa yang merusak. Prinsip firman Tuhan, carilah Tuhan, tinggalkan kejahatan, carilah selama ia berkenan, tanggalkan segala kefasikan, tanggalkan rancangan jahat. Belajarlah takut akan Tuhan, cari Tuhan, maka yang ketiga Tuhan akan membuat segala usahanya berhasil. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dengarkan firman Tuhan, percayalah kepada kitab yang engkau renungkan siang dan malam, yaitu Alkitab. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, bukan sekedar hidup, tetapi ia berikan pengampunan dan engkau akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan menjalani hari-hari yang diberkati Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kasih sayang. Hari-hari yang penuh dengan anugerah. Kami yang mengabaikan firman, kami hendaklah kembali memegang firman. Kami yang memiliki rancangan jahat, hendaknya meninggalkan rancangan kejahatan. Kami yang memiliki kejahatan dan perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan, hendaklah kami kembali untuk melakukan
firman Tuhan dan Tuhan menyediakan pengampunan dengan limpahnya. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak muda yang tadi malam kami layani Tuhan, yang mereka belum yakin dengan kepastian keselamatan secara pribadi. Bapak di surga, kami berdoa agar mereka boleh buka hati untuk anak-anak muda ini, mereka boleh buka hati untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan ikatan-ikatan, meninggalkan keraguan-raguan mereka, supaya dengan kepastian mereka tidak ragu, tanpa ragu mengambil langkah untuk percaya Yesus, dan kepastian keselamatan menjadi bagian milik mereka juga. Dan hari ini juga Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, yang masih ragu akan kepastian keselamatan, Bapak kami berdoa, Tuhan Yesus jadilah Tuhan dan Raja Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Saya juga berdoa secara khusus untuk Kak Ivo, Ella Tuhan, yang mungkin mereka masih ragu di dalam kepastian keselamatan mereka. Tuhan bawa mereka dalam keselamatan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang lain Tuhan. Sandra, Oma Meri, dalam nama Yesus Tuhan. Kami bawa mereka dalam kepastian keselamatan secara pribadi Tuhan. Is dan keluarga kami berdoa mereka masuk dalam keselamatan Tuhan secara pribadi. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, keselamatan harus menjadi kepastian secara pribadi. Kak Dios Tuhan, keselamatan harus menjadi kepastian secara pribadi. Apakah hari ini saya mendengarkan firman Tuhan dan saya mengalami keselamatan kekal Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda, kami berdoa untuk Isabel Tuhan, yang mengharapkan mendapatkan pekerjaan. Oh Tuhan, anak muda ini Tuhan, jamah kehidupannya sehingga dia dibukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan dalam nama Yesus untuk dia mengalami Tuhan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mona Saragi yang memohon pertolongan Tuhan dari pergumulan-pergumulannya Bapa. Engkau berikan dia jalan keluar, jawaban-jawaban Tuhan, sehingga ada hikmat. Kristus adalah jawaban dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Oma Eska Tuhan, dalam nama Yesus. Dia sehat, kuat, diberkati, dia sembuh dari keadaan tubuhnya yang luka, bahkan tulang-tulangnya kuat, dia boleh beraktivitas, umur panjang, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dia. Kami berdoa secara khusus untuk Jeo, cita-citanya setelah wisuda, hamba-Mu Tuhan, anakmu ini Tuhan berencana untuk masuk ke dalam TNI, lebih lagi Tuhan Engkau bukakan pintu kesempatan bagi dia untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Keai Tuhan, umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, pertolongan daripada Tuhan. Kau tahu dia rindu untuk mencintai Engkau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Dalam nama Yesus, dia boleh memiliki kehidupan yang diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa secara khusus untuk Bapak Hadrianus Tuhan. Disembuhkan kesehatan, kekuatan, perlindungan, umur panjang menjadi bagian dia. Adik Rex Tuhan, Engkau memberikan kepintaran supaya dia boleh membaca, dia boleh bertumbuh dalam hikmat pengenalan akan Tuhan. Regina Tuhan Engkau berkati supaya dia boleh berhasil beruntung, kuliahnya selesai, dia menjadi anak yang diberkati Tuhan. Berdoa untuk Kak Ves Marcel Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan. Abigail, Ricardo, Lisa Tuhan, keluarga hamba diberkati semuanya. Tante Nita diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan. Tina Tuhan, Nadim diselamatkan dalam nama Yesus. Siska Tuhan, Riko Tuhan, dalam nama Yesus. Timothy diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Diana Tuhan, untuk Rio dan Hana juga dipulihkan, diberkati Tuhan, dibawa masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Inang Uda Risma Tuhan diberkati, dipulihkan kesehatan, kekuatan. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Rahel juga Evan di dalam kehidupan rumah tangga yang diberkati. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Vice Sumeke Tuhan, terus di dalam pemulihan Engkau bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Bapak di surga, secara khusus Ibu Leni Tuhan, sembuhkan dari segala sakit penyakit kansernya Tuhan, dipulihkan, dan kami percaya, kami terima dengan iman kesembuhan dan juga Inang Uda Tuhan, Tiarma Tuhan bawa dalam keselamatan kekal yang daripadamu, dipulihkan, dikuatkan, dibaharui dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Opung Herliana yang selalu setia, Opung Dokter yang selalu setia, Kak Lia Tuhan, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jiwa-jiwa Tuhan yang kami bawa segala sakit penyakitnya disembuhkan dalam nama Yesus. Inilah doa kami Bapa dan pengharapan kami. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup, carilah Tuhan maka engkau akan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GACC. Tetap semangat. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau akan diampuni. Carilah Tuhan maka engkau akan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati.